rekam di kampus. Nggak ada lagi. Yang mana? Iya, pakai. Bangsa kita mengalami satu persoalan yang sangat besar di dalam pencarian jati diri. Pembukaan sosialisasi kebijakan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia tentang dengan resmi pelaksanaannya. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga kita mendapat. Kedua, memantau aspirasi masyarakat dan pemerintah Provinsi Riau terhadap kinerja Lembaga Sensor Film selama ini. Hal tentang film dan sebagainya. Hari ini juga kita mencoba berdialog tentang masalah-masalah itu karena kita. Saya juga mengawali tua di Indonesia barangkali karena sudah dimulai pada tahun 1916 dengan adanya film komisi dibentuk oleh pemerintah Belanda. Jadi sudah berumur lebih dari 87 tahun lembaga sensor film. Sedangkan film sendiri barangkali Pak John nanti bisa cerita sudah lebih dari 100 tahun karena tahun dalam masalah-masalah yang bersifat sekunder. Namun dapat film bukan saja kepada generasi muda tapi kepada kita ini dapatlah hendaknya membuat penayangan film ya atau menyiapkan skenario film dan mudah-mudahan dapat. Yang pertama kami dari sejarah di sini banyaknya pahlawan-pahlawan yang ada baru terketemu saya, tapi Tengku Sulung belum. Kemudian berkembang. Semuanya wilayah ini dirampok oleh rasa pusat. Rasa pusat itu namanya Jakarta. Jakarta membangun sebuah gunung sinematografi, filmografi, dunia senias yang menjadi angkuh yang tidak terengkuh oleh tanah-tanah luar di Indonesia. Makassar, sebesar apapun, metropolitan apapun Makassar, dia hanya sebagai tanah jauh dalam pikiran gunung Jakarta dalam dunia film. Begitu juga Medan. Medan pernah menjadi satu epicentrum dunia musik. Medan itu adalah dulu tahun-tahun 70-an, 60-an adalah Singapuranya Sumatera dalam dunia musik. Dia menjadi satu pusat musik. Itu tinggal satu arah saja menaikkan dia menjadi satu epicentrum dunia film. Tapi tak ada kehendak baik itu. Jadi saya mengangkat undang-undang perfilman di nomor 33 apa namanya. Ini juga masih dengan rasa epicentrum, rasa Jakarta. Saya tidak sok-sok bicara ini tentang otonomi daerah. Otonomi daerah itu juga tak betul juga rendah juga nilainya gitu. Merasa benar seorang juga. Tapi mari bersama kita jangan dibangun dengan perasaan gunung Jakarta semata, sehingga wilayah-wilayah yang berkait dengan supporting of tentang sinema, tentang film itu dikuasai oleh Jakarta, termasuk mode, fashion, industri kreatif yang supporting to terhadap film. Tidak ada dampaknya kepada daerah. Tidak ada dampak yang salah. Riau ini kecil, Medan tidak terasa, Makassar tidak terasa, Surabaya apalagi tidak terasa. Semuanya berpangku pada satu pusat gunung yang bernama Jakarta. Yang pertama itu kita melempar permasalahan ini kepada pemerintah Riau berdasarkan bahwa ada undang-undang baru mengenai film yang harus ditangkap. Antara lain perlunya dibentuk lembaga sensor film daerah. Nah, itu memang mengandung kontroversi yang banyak. Seperti tadi Yu katakan, lihat bahwa ada orang yang tidak setuju dan ada yang menganggap setuju. Tetapi ini amanat undang-undang. Ya, kalau amanat undang-undang kita harus bikin. Nah, sisa mengapa ada yang tidak setuju, permasalahannya apa, itu harus ditahu sebelumnya, sehingga ketika itu dibentuk kita sudah mengetahui kira-kira persoalan apa yang menjadi masalah besar ketika itu dibentuk. Ya. Yang kedua, kita perlu merangsang masyarakat di daerah, di Riau, untuk melakukan self-censorship terhadap film itu. Karena tidak mungkin
semua tayangan yang masuk ke daerah, termasuk yang melalui TV kabel dan segala macam, bisa disensor oleh lembaga sensor film. Itu masuk langsung ke rumah-rumah orang, dan itu menjadi peranan dan tanggung jawab orang tua, ya kan? Nah, itu. Nah, yang ketiga, perlu kita merangsang pemerintah daerah, teman-teman seniman, senias di sini untuk mengangkat deposit Riau sebagai tema untuk pembuatan film-film yang bisa memberikan warna baru terhadap perfilman nasional. Nah, itu salah satu. Itu memang diwajibkan pembentukan LSM di undang-undang. Undang-undang. Kalau seandainya daerah itu tidak setuju, itu bagaimana, Pak? Itu undang-undang. Nah, kalau seandainya tidak menolak itu, Pak, berarti menolak undang-undang. Menolak undang-undang. Nah, kalau menolak ada sanksi atau apa itu, Pak? Kalau menolak undang-undang ya jangan masuk menjadi negara Indonesia, karena itu undang-undang. Nah, apakah ada sanksi, Pak, kalau seandainya itu memang ditolak? Karena itu kita melihat bahwa, dan juga tidak semua unsur menolak, ya kan? Ada kontroversi. Nah, ngapa dia tolak? Dia misalnya akan menjadi ajang perebutan untuk orang duduk. Nah, itu seleksinya harus diperketat untuk duduk di situ siapa, ya kan? Ini diberikan ke daerah, siapa yang akan menentukan pemilihan, Pak, untuk membentuk satu LSM? Ya daerah lah. Di wewenang pertama ini siapa, Pak? Ya daerah lah. Nah, misalnya Pak Gubernur atau di apa? Nah, itu nanti di PP-nya tentu saja ada koordinasi, karena ini benang merah antara institusi yang di daerah itu dengan yang pusat harus tetap selalu ada. Jadi daerah itu juga tidak boleh seenaknya mengeluarkan keputusan-keputusan yang hanya kepentingan daerah itu saja, karena itu harus dilihat kaitannya dengan daerah yang lain. Nanti koordinasi dengan siapa, Pak? Dinas pemerintah, apakah dinas dari pariwisata atau memang dari PT? Gubernur tentu saja, DPR tentu saja, Kominfo tentu saja, dan Dinas Kebudayaan Pariwisata tentu saja, dan Majelis Ulama. Berarti sanksi tidak ada, Pak, ya? Kalau misalnya memang ditolak gitu dari daerah itu, Pak? Tidak mungkin ditolak karena itu undang-undang. Seandainya. Tidak mungkin. Tidak bisa berandai-andai kalau undang-undang. Ya. Memang harus, Pak, ya? Iya, itu harus. Cuma harus dilihat bagaimana mengawasi, mempelajari persoalan-persoalan yang bisa menjadi rancu terhadap itu. Karena itu mari kita diskusikan, karena semua daerah tidak mempunyai persepsi yang sama. Dasar pembentukannya sesuai dengan undang-undang tadi, Pak? Iya, undang-undang. Jadi ada beberapa kabupaten atau provinsi yang sudah terbentuk selama ini, berapa, Pak? Belum ada terbentuk. Belum ada terbentuk karena PP dari undang-undang itu pun belum selesai. Jadi kita menyaring masukan-masukan untuk dimasukkan di dalam PP seperti apa. Ya. Jadi selama ini belum terbentuk, Pak, ya? Belum terbentuk. Sekarang kan baru dibuat PP, peraturan pemerintah mengenai undang-undang itu, supaya suara-suara yang dari daerah itu bisa tertampung di dalam PP. Kita tidak menerbitkan tiba-tiba PP saja nanti tabrakan di daerah. Karena itu kita datang mensosialisasikan dulu. Ya kan, kalau dulu nggak ada sosialisasi seperti ini. Sejak kapan, Pak, sosialisasi dimulai, Pak? Sudah sejak 3 tahun yang. 3 tahun. Di Riau ini masuk yang berapa itu, Pak? Saya tidak ingat, tetapi ini sosialisasi yang kedua.